Banyak juga yang bertanya kepada saya dalam kapasitas saya sebagai prinsipal dari salah satu franchise juga ya. Mereka pikir bahwa untuk kerja di property agent tuh mungkin kualifikasinya tuh cukup rumit, cukup banyak. Sebenarnya tidak, ya. Itu yang paling penting ya itu tentunya niat kerja ya, semangat kerja yang tinggi, dan saat ini memang kompetensi ya atau kita sebutnya sertifikasi itu penting ya, karena itu sudah satu keharusan. Kalau saya melihat ya wilayah-wilayah di sekitar di luar Indonesia, kita bicara Singapura, kita bicara Malaysia, kita bicara Australia, itu property agent itu atau profesi sebagai broker properti itu properti yang memang dilindungi oleh pemerintah ya, diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu menyangkut uang yang besar ya. Dan jadi tidak terjadi lagi istilahnya ngemplang uang konsumen, bawa kabur uang konsumen, itu mungkin trainingnya juga lebih baik, dan tentunya seperti halnya SIM atau driving license gitu ya, itu ada perpanjangannya. Ya, kalau di Indonesia untuk sertifikasinya itu perpanjang setiap 3 tahun. Tapi kalau kita bicara Singapura, itu setiap tahun. Itu lebih ketat lagi mereka. Ya. Dan yang selain dengan kompetensi itu tentunya ya kita tentunya mesti punya network, kita mesti punya database. Sebenarnya itu hal-hal mudah, hal-hal simple, bagaimana kita memulai bisnis sebagai property agent. Ya. Nah, ini ada prosedur untuk bergabung di asosiasi, ya, di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Sudah saatnya bahwa AREB itu bisa mengayomi teman-teman broker properti, ya. Ini mudah sekali kalau mau bergabung ya. Pendaftaran keanggotaan AREB ya tentunya mengikuti pelatihan broker properti Indonesia, ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung tapi kantornya belum pernah mengikuti pelatihan, belum ada pelatihan, itu wajib mengikuti pelatihan dulu. Jadi ada standarisasi ya. Dan tujuannya apa? Itu ada minimal ya. Kalau untuk buka kantor broker properti itu ada SIUP-nya khusus namanya SIUP P4 ya. SIUP P4 itu dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, itu minimal memiliki 2 tenaga ahli. Ya, 1 tenaga ahli di bidang marketing, 1 tenaga ahli di bidang manajemennya atau yang pengelola kantor. Ya, terus setelah itu ya ikut sertifikasi properti Indonesia ya itu atau LSPBPI ya. Terus untuk didaftarkan uji kompetensi minimal 2 tenaga ahli bersertifikasi ya. Terus kita selanjutnya mendapat nomor induk perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB ya. Kita mendaftarkan nomor tersebut ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya, dan selanjutnya pengajuan surat izin atau SIUP P4 ke Kementerian Perdagangan. Semua proses ini sangat-sangat dimudahkan saat ini. Sangat mudah, tidak seperti dulu-dulu kita pada saat pengajuan sulit, tapi saat ini di zaman reformasi seperti sekarang ini perizinan itu begitu dimudahkan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman buka kantor broker properti, ya ini saat yang tepat ya. Cuman tetap ya kita mesti punya tenaga yang bersertifikasi. Itu aturan dari pemerintah. Benefit dari join di AREB ya, tentunya berpayung hukum ya. Kita tahu bahwa saat ini properti itu termasuk satu investasi yang cukup menarik dan banyak dicari orang, tapi jangan lupa ya, kasus hukum banyak sekali di bidang properti ya. Mulai dari ya mungkin pemalsuan sertifikat. Berapa hari lalu rekan saya baru mengadakan satu webinar, dia panggil pembicara dari lawyer yang terkenal, itu ngomongnya soal kepailitan ya. Tidak menakut-nakuti, tapi itu memang terjadi. Kondisi seperti sekarang ini, seperti disampaikan oleh beliau, banyak developer yang datang kepada dia untuk minta dipilotkan. Ya, jadi payung hukum ini kita perlu nih untuk melindungi agent-agent kita, untuk melindungi anggota-anggota kita dari anggota-anggota dari AREB ya. Supaya apa? Supaya begitu kasus ini terjadi, kita sudah bisa antisipasi. Ya, ini salah satu bentuk dari payung hukum yang diberikan dari AREB kepada anggotanya. Yang tentunya tadi seperti saya sampaikan, networking juga ya, kita sudah tersebar di 12 kota besar. Terus tentunya juga kalau gabung di AREB itu ada pengakuan, ada penghargaan juga, dan termasuk perlindungan. Terus yang kita juga AREB ini kita aktif bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi sejenis di luar negeri. Ya, kita sering ada, kalau sebelum COVID ini kita setahun 2-3 kali tuh kita pasti ada saling kunjungan
ya. Kita ada studi banding, ya. Sedangkan kita tahu bahwa agent atau broker properti di luar negeri ingin sekali masuk ke Indonesia. Ya, karena mereka melihat Indonesia itu satu pasar yang gemuk, satu pasar yang besar. Ya, mereka tertarik untuk masuk, dan properti di Indonesia itu masih sangat murah dibanding di negara mereka. Cuman ya baru-baru ini berapa hari lalu sudah dapat keputusan katanya asing sudah bisa memiliki properti di Indonesia. Nah, kita lihat saja nanti detailnya seperti apa ya. Karena apa yang disampaikan itu mungkin realisasinya masih perlu waktu ya. Sedangkan asing itu sudah menunggu sekian lama untuk invest properti di tanah air. Ya. Dan yang lainnya itu kalau join di RAB itu ya tentunya mendapat pendidikan, pelatihan untuk menjadi tenaga profesional. Ini kita bisa melihat ya bahwa pertumbuhan dari broker properti di tanah air itu bisa kita lihat seiring dengan sebenarnya pertumbuhan dari anggota-anggota RAB. Ya, kita lihat dari grafiknya itu peningkatannya tiap tahun itu meningkat. Ya, tiap tahun meningkat. Itu artinya apa? Itu artinya profesi property agent di tanah air di Indonesia terutama itu memang sangat menarik ya, terutama di kota-kota besar ya. Kita baru ada di 12 DPD, berarti artinya itu cuma ada di 12 kota besar ya, padahal kita tahu bahwa properti itu dibutuhkan bukan di 12 kota besar. Cuman broker properti tidak bisa hidup di satu kota yang memang transaksi jual beli properti itu masih sangat rendah. Pembangun propertinya masih belum tinggi ya. Itu broker properti belum bisa tumbuh subur di situ. Tapi kenapa baru di 12 wilayah? Ya karena itu. Karena disitulah pertumbuhan properti yang paling besar. Developer dari Jakarta mulai masuk ke setempat. Nah, itu salah satu indikasi juga akan tumbuhnya banyak properti agent di lokasi tersebut.